بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga di hari yang berbahagia ini kalian semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang solih dan solihah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, pelajaran kita hari ini yaitu sejarah Islam. Kita akan mempelajari tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Isra Mi'raj ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dialami oleh nabi-nabi selainnya, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Isra dan Mi'raj. Ya, dan mukjizat Nabi SAW itu banyak. Di antaranya yang terbesar yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian setelah itu yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj? Insya Allah akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yang pertama yaitu menjelaskan makna Isra dan Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Yang kedua, menjelaskan keadaan Isra Nabi SAW dan hal-hal yang dijumpai. Yang ketiga, menyebutkan tempat-tempat yang dijumpai Nabi SAW saat Mi'raj. Yang keempat, menjelaskan tanggapan orang Quraisy terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kelima, menerangkan tanggapan Abu Bakar As-Siddiq terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran kita hari ini. Yang pertama, apakah peristiwa Isra Mi'raj itu? Nah, sudahkah kalian tahu apa arti Isra Mi'raj? Maka perhatikan. Isra ini berasal dari kata saro. Ya, Isra, saro, yasri. Saro ini fi'il madhi yang artinya berjalan di malam hari atau perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Ya, sambil dilihat bukunya. Ya, halaman 75 dan sampai halaman 79 atau 80. Jadi selain kalian mendengarkan materi yang Ustaz bagikan, ada baiknya kalian juga membaca buku yang ada pada kalian untuk lebih menambah wawasan kalian dan lebih memudahkan kalian dalam belajar. Jadi itu tadi ya. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yaitu Palestina.
Mi'raj ya secara bahasa berasal dari kata araja, ya'ruju, yang artinya naik. Adapun mi'raj adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Ini mi'raj. Adapun secara istilah mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju langit ke-7 di Sidratul Muntaha. Ini mi'raj. Jadi secara umum ya, Isra itu adalah perjalanan Nabi SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis di malam hari. Kemudian Mi'raj ini perjalanan Nabi SAW dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Itu pengertian dari Isra dan Mi'raj. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini jelas, ya, ayat yang terdalam dalam surat Al-Isra ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 yaitu Sidratul Muntaha. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu? Ya, bagaimana gambaran peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi banyak hadis-hadis yang sahih, di antaranya yaitu hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jadi ini langsung artinya aja ya untuk mempersingkat durasi karena kalau dengan Arabnya ini lama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan kepadaku buraq, ya, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bihol. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Ya, jadi didatangkan kepada Nabi SAW yaitu buraq. Jadi Nabi SAW mengendarai buraq, dan buraq adalah hewan lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bihol. Ya, lebih kecil dari bihol. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Ya, jadi dari Mekah ke Baitul Maqdis itu naik buraq. Ya, naik hewan buraq itu tadi. Nabi menunggangi buraq sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamr dan bejana berisi air susu. Maka aku memilih bejana yang berisi air susu. Jadi Nabi SAW memilih bejana yang isinya air susu. Beliau tidak memilih khamr, tapi memilih air susu. Maka Jibril pun berkata, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Ya, susu sesuai dengan fitrah kita. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama. Ya, jadi setelah sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, Nabi SAW disodorkan 2 bejana, yang satunya berisi arak, yang satunya berisi susu. Nabi memilih susu karena sesuai dengan fitrah. Setelah itu Jibril alaihissalam naik bersama Nabi SAW ke langit pertama. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Maka karena di setiap langit itu ada pintunya. Ya, di setiap langit ada pintu, ada penjaganya. Maka ketika sampai di langit ke-7, malaikat Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Maka penjaga pintu langit ke-7 berkata, siapa engkau?
Maka Jibril menjawab, saya Jibril. Bertanya lagi, siapa yang bersamamu? Maka Jibril menjawab, dia adalah Muhammad. Ditanya lagi oleh penjaga pintu, apakah dia telah diutus? Maka Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Jadi di langit ketujuh, di langit dunia, ya. Jadi di langit pertama, di langit dunia, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam pun menyambut Nabi SAW dan mendoakan kebaikan untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Jibril alaihissalam ya mengucapkan salam di langit kedua dan memintakan agar dibukakan pintu langit. Maka dikatakan oleh penjaga pintu langit seperti yang dikatakan oleh penjaga pintu langit pertama. Akhirnya dibukakan pintu langit kedua dan di sana Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya ibnu Zakaria. Salawatullahi alaihima. Kemudian beliau berdua menyambut Nabi SAW dan mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Ya, jadi ingat di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi menuju langit ketiga. Di langit ketiga sama seperti yang terjadi di langit kedua. Jadi pintunya tertutup. Sehingga malaikat Jibril pun mengucapkan salam dan meminta izin agar dibukakan pintunya. Akhirnya dibukakan pintu langit ketiga. Dan Nabi SAW di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian naik lagi menuju langit keempat. Di langit keempat sama seperti langit ketiga. Pintunya ditutup. Sehingga malaikat Jibril pun meminta izin agar dibukakan pintunya. Maka dibukakan pintunya. Pintu langit keempat dibukakan oleh penjaga. Sehingga di langit keempat Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pun menyambut Nabi SAW mendoakan kebaikan untuknya. Allah berfirman yang artinya dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ya, ini untuk Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat. Kemudian Nabi SAW naik lagi menuju langit kelima. Di langit kelima juga tertutup pintunya, sehingga malaikat Jibril pun juga minta izin agar dibukakan pintunya. Maka dibukakan pintu langit kelima dan di situ Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Maka Nabi Harun pun menyambut Nabi SAW dan mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Setelah sampai ke langit kelima, Nabi SAW naik lagi ke langit ke-6. Di langit ke-6 sama, pintunya tertutup, sehingga malaikat Jibril pun minta izin agar dibukakan pintu langit. Maka dibukakan pintu langit ke-6 dan di situ Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau yaitu Nabi Musa alaihissalam menyambut Nabi SAW dan mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Kemudian naik lagi menuju langit ke-7. Ya. Di langit ke-7 pintunya juga tertutup sehingga malaikat Jibril pun meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit ke-7 agar membukakan pintu. Akhirnya pintu pun dibukakan. Nabi SAW di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ya, dan Baitul Ma'mur ini setiap hari itu masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Ketika sudah masuk, dia tidak kembali lagi. Ya, ketika masuk ke Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat setiap hari. Kemudian keluar dan tidak pernah kembali lagi. Jadi 70.000 malaikat setiap hari masuk. Dan besoknya 70.000 malaikat yang baru lagi. Jadi bukan yang kemarin. Ya, karena setiap hari itu bergantian 70.000. Jadi jumlah malaikat sangat-sangat banyak. Ya, banyak sekali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar.
Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Jadi nggak bisa dibayangkan keindahannya, saking indahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Ya. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Jadi di Sidratul Muntaha Allah wajibkan kepada Nabi SAW 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Maka Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Akhirnya Nabi SAW pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan. Ya, maka dikurangi 5 sholat, jadi 45. Kemudian saya kembali lagi kepada Nabi Musa dan Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus Nabi SAW pulang balik antara Allah Subhanahu wa taala dan di Sidratul Muntaha dan Nabi Musa yang ada di langit ke-6. Ya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10. Maka semuanya 50 sholat. Akhirnya dikurangi terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi 5 sholat. Ya, yang dikenal dengan sholat 5 waktu. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Ya, jadi kalau kita sudah niat berbuat jelek dan tidak mengerjakannya, maka tidak dapat dosa. Tapi kalau sudah niat jelek, tapi kemudian direalisasikan, dikerjakan, maka ditulis 1 kejelekan. Kemudian saya turun, sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam. Seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, yaitu Nabi SAW berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Akhirnya tetaplah yang menjadi kewajiban yaitu sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini pahalanya sama seperti sholat 50 sholat. Itu tadi gambaran Isra Mi'raj ya, yang terjadi pada Nabi SAW yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada peristiwa lain yang dialami oleh Nabi SAW selama Mi'raj. Di antaranya yang pertama, ya, ini bisa kalian baca di buku kalian halaman 77. Ya, Allah menampakkan 4 sungai di surga. 2 sungai nampak dan 2 sungai tersembunyi. Sungai yang nampak yaitu sungai Nil dan sungai Efrat. Ya, sungai Nil dan sungai Efrat. Kenapa? Karena hulunya ini terdapat di surga. Dan sungai yang tersembunyi yaitu sungai Salsabil dan sungai Al-Kautsar. Kenapa tersembunyi? Karena ini ada di surga. Kemudian yang kedua, beliau SAW melihat malaikat Malik, yaitu penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum atau tertawa. Jadi malaikat Malik ketika diciptakan neraka, maka malaikat Malik tidak pernah tersenyum sampai sekarang. Ya. Tidak pernah tersenyum. Yang ketiga, beliau melihat manusia yang bibirnya seperti bibir unta. Ya, jadi bibirnya tebal kayak bibir unta. Lihat ini bibir unta di sini ya, tebal bibirnya. Ya, karena bibir unta tebal itu mampu makan apa saja. Ya, bahkan ranting-ranting yang kuat pun bisa dimakan. Ya. Pohon-pohon yang berduri bisa dimakan. Ya. Jadi jadi ketika Mi'raj, Nabi SAW melihat manusia yang bibirnya seperti unta. Lalu dijejalkan ke dalam mulut mereka potongan-potongan api neraka hingga keluar dari dubur mereka. Itu adalah balasan untuk orang yang suka memakan harta anak yatim. Jadi orang-orang yang suka makan harta anak yatim, besok kelak di akhirat dia akan disiksa. Ya, bibirnya seperti unta, kemudian dijejalkan potongan api neraka hingga keluar dari dubur mereka.
Yang keempat, beliau juga melihat orang yang tidak bisa berjalan karena perutnya sangat besar. Itulah pemakan harta riba. Ya, pemakan harta riba, bunga bank dan lain sebagainya. Riba haram, jadi nggak boleh makan harta riba. Yang kelima, beliau melihat pezina yang memakan dengan lahap daging berbau sangat busuk, padahal di sebelahnya ada daging yang bagus. Ya, karena itu balasan untuk para pezina. Makanan mereka daging yang sangat busuk baunya. Kemudian Nabi SAW juga melihat wanita-wanita yang suka berzina sedang bergelantungan, disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Jadi ini di antara peristiwa yang dilihat oleh Nabi SAW. Ya, di antara sebagian peristiwa. Kemudian tanggapan kaum musyrikin terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Keesokan harinya Nabi SAW mengabarkan kejadian Isra Mi'raj yang dialaminya kepada orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak mempercayainya. Bahkan orang-orang Quraisy pun meminta kepada Nabi SAW agar menggambarkan Baitul Maqdis. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada Nabi SAW Baitul Maqdis. Namun tetap aja orang-orang Quraisy tidak percaya. Bahkan Nabi SAW pun juga menjelaskan tentang rombongan dagang Mekah yang sedang berjalan di padang pasir yang sempat dilihat oleh Nabi SAW ketika malam Isra. Ya. Dan pedagang ini dibuktikan betul oleh orang Quraisy dan benar. Tapi tetap saja orang Quraisy tidak percaya. Jadi banyak orang-orang yang tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar langsung membenarkan, padahal orang-orang mengingkarinya. Oleh karena itu beliau digelari dengan As-Siddiq. Ya, beliau mendapat gelar As-Siddiq. Jadi ini ya sedikit tentang gambaran Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra Mi'raj ini peristiwa yang menjadi bukti akan kebenaran kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Isra Mi'raj ini juga tidak boleh dirayakan. Ya, meskipun ini kejadian yang sangat luar biasa, namun tidak boleh dirayakan. Ya, karena kita lihat ya di sekitar kita ketika bulan Rajab khususnya, ya mereka menganggap bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, padahal para ulama masih berselisih tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ya, jadi di bulan Rajab banyak ya, sebagian kaum muslimin yang merayakan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj memang kita yakini Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa yang merupakan mukjizat khusus yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena Nabi SAW tidak merayakannya, para sahabat juga tidak merayakannya, maka kita pun sekarang ini juga tidak merayakannya. Ya, yang terpenting dari kejadian Isra Mi'raj ini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu langsung Allah wajibkan kepada Nabi SAW di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan akan keutamaan sholat. Maka dari itu yang terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj bukan untuk merayakannya, tapi bagaimana kita mengamalkan inti dari Isra Mi'raj tersebut, yaitu diwajibkannya sholat 5 waktu. Dijaga sholatnya, ya sholat 5 waktu. Kemudian untuk tugas hari ini kerjakan halaman 80 dan 81. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.